Hari ini kita akan bahas masalah peresmian desaku pada abad ke-8. Tapi sebelumnya kita bahas dulu yang dekat rumahku aja. Jadi ini pohon asem. Pohon asem itu identik sama tanaman khas atau karakter dari ditanam di depan lokasi pendopo Jawa kuno. Selain pohon beringin ini adalah pohon asem. Nah ini pohon asem ini sudah kuno banget, ini sudah lama. Pakai sisa batuan pagar dan umpak atau penyangga tiang pendopo masih ada di sini. Lokasi pendopo pada zaman dulu ada di sebelah utaranya sana. Itu sekarang kita cek keberadaan si bekas batunya itu. Ini di sebelah utara dari pohon asem tadi. Nah ini sisa bebatuannya masih ada. Ini bekas batu pagar bangunan pendopo pada zaman dulu ini. Ciri khas bangunan candi, batuan candi atau bekas pagar ini masih ada ini loh, nanti geser itu. Soalnya zaman dulu belum ada. Nah yang sedangkan yang ini kalau warga nyebutnya sebagai watu genteng. Ini adalah umpak soko atau landasan untuk penyangga tiang pendopo soko guru. Kayaknya masih tersisa 2 kalau masih ada. Kita cek lagi. Udah punah. Tapi sisa batuan pagarnya masih ada di depan sana itu. Ini sisa batuan pagar pendopo. Kali lagi ada ini nanti geser. Sedangkan kalau yang ini namanya lesung. Kali ini untuk padi. Ini lubuk padi. Saya selalu pakai sandal sebagai standar ukuran ini, segitu besarnya. Nah kita menuju ke lokasi bekas pendopo yang ada di sebelah timur sana di desa Dusun Ambertawang. Desa pada abad ke-8 rata-rata didirikan menghadap ke arah timur karena percaya bahwa yang terdekat dengan dewa adalah di Gunung Semeru, Jawa Timur. Maka menghadap ke timur, Dusun Ambertawang ada di sudut timur. Di sana cuma ada situs bekas pagar sama Candi Perwara yang kini menjadi makam. Lokasi ini ada di sebelah barat makam bekas bangunan Candi Siwa dari desaku. Ya, pokoknya di atas bukit itu, bukit pagar gunung. Nah ini bukit pagar gunung ini. Yang ini pohon randu yang jadi lokasi dari prasasti yang tertulis pada lingga. Lingga adalah lambang Dewa Siwa. Maka notabene jadi karakter Candi Siwa adalah adanya lingga. Nah di sini adalah bekas bangunan Candi Lingga yang jadi komplek pemakaman karang. Kenapa disebut karang? Karang itu pada bahasa Jawa artinya bukit atau bukit kecil. Adalah gumuk. Gumuk dan karang adalah bukit. Di sana nanti kita lihat ada petirtaan bagi Candi Siwa tadi. Sekarang kita menuju ke desa Ambertawang. Pada zaman sampai tahun 70-an sekitar sini masih belum banyak penghuninya. Jadi arti ini pada abad ke-8 merupakan sebuah lapangan
Kenapa jadi lapangan? Karena jadi halaman depan dari pendopo sama Candi Durga yang menjadi bangunan Masjid Cirkuwi itu, Masjid Al-Bukhari. Nah, dulu sini luas lapangan. Hingga tahun akhir 70-an daerah sini jadi lokasi hunian kepala desa. Jadi sudah jadi tradisi, lokasi dari pendopo adalah lokasi dari pemimpin desa. Dusun Cirikuwi ini pada abad 8 merupakan pusat dari ibu kota Sri Tamwiku karena mempunyai 6 mata air. Mata air adalah jadi petirtaan bagi bangunan candi. Nah, bangunan candi terbanyak ada di Dusun Cirikuwi, makanya ada di ibu kota gitu. Nah, kita menuju ke timur ke Dusun Ambar Tawang menuju lokasi pendopo selanjutnya yang jadi lokasi acara manusuk sima atau peresmian desa pada abad ke-8. Adalah situs yang masih istilahnya bagi saya merupakan sebuah yoni yang jadi buat acara manusuk sima atau peresmian desa ini pada 19 Februari 881. Kalau warga menilainya sebagai lumpang tapi kalau dinalar coba batu sebesar gini masa bolongnya coba lubangnya cuma segitu. Kan orang Jawa bukan orang goblok. Ini adalah tempat lingga. Jadi ini buat acara manusuk sima adalah lokasinya ada di memakai yoni yang masih berbentuk bulat ini. Lokasi semula ada di Dusun Ambar Tawang, lalu dipindah sampai ke sini di dusun ini, Dusun Panjangan Atas. Yang di Brahma sendiri ada di Panjangan Bawah atau di sebelah selatan sana. Ini batu untuk acara manusuk sima. Ukurannya seperti biasa kita ukur ini. 1, 2, 3, 4. Tingginya sekitar itu udah yoni yang masih berbentuk lugu. Jadi buat acara manusuk sima atau peresmian sebagai lokasi sima, Sri Tamwiku menjadi sima.
Sri Tamiku pada masa kini menjadi nama Sri Kue yang ada di Alas Murak wilayah Wungkal. Wungkal adalah perbatasan kawasan Sailendra sama Sanjaya. Sailendra beragama Buddha Mahayana, situs Candi Mendut sama Borobudur. Itu yang dapat saya pahami. Secara kasat mata aja nih, bentuknya aja udah bukan lumpang. Tapi orang warga mengeyel menyebutnya lumpang. Kalau lumpang kenapa besar tapi pelubangnya kecil gitu? Kan buang-buang bahan. Gitu. Sekarang kita menuju ke lokasi semula dari situs ini. Sekali lagi ingat, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita ke Ambatawang. Nah, masih di panjangan atas perbatasan sama di dusun Ambatawang. Di sini ada lokasi dari bangunan situs Candi Perwara. Tapi Candi Perwara menjadi itu makam dusun Ambatawang. Tuh, ini batas dusun Panjangan sama Ambatawang. Sebelah timur sana adalah desa dusun Ambatawang atau RW 1. Sekarang kita cek masih ada enggak bebatuan situs bekas bangunan Candi Perwaranya. Tuh. Sekali lagi ini ada digeser ini. Jadi tuh siku-siku ini ciri khas karakter batuan candi. Seperti biasa kalau di wilayah desa menjadi bahan pondasi, udah punah karena jadi bahan pondasi. Ini makam RW Ambatawang. Nih. Kita lihat masih ada tuh sisa buatan candi itu. Seperti biasa jadi bahan pondasi sama jadi nisan. Tapi ini udah enggak banyak, udah banyak yang punah. Tuh depan sana itu. Sekarang kita ke lokasi semula dari situs Yoni buat masuk Simar tadi, yaitu di RW 1 Ambatawang.
yang tadi yang untuk manusuk semua ada di daerah situ. Dulu sini adalah kebun kopi yang luas. Dulu sini ada kebun kopi hingga tahun 80 masih kebun kopi yang luas, dan semula di kebun kopi ini. Dan depan sini ini dulu masih ada sungai yang bertepian batu kotak dan bersumber air dari yang dialirkan dari mata air Mudal yang ada di sebelah timur sana di Desa Mungkit, Belambangan. Nah, air itu dialirkan ke sini lewat sungai kecil yang bertepian batu, belok sana jadi pertirsaan bagi candi sudut yang terpendam di belakang situ, dan candi yang tadi di lapangan poli itu tadi di dusun Bergunung. Dan di depan sana adalah aliran sungai Mangu Purba. Kebun kopi karena jadi pemukim padat. Wah, lihat dong. Video ini halaman luas, lalu ada ini hunian Pak Lurah pada zaman dulu. Jadi seperti yang di sirkuit tadi adalah pendopo dulu pada itu ada di sini, lokasi sini. Ini dulu juga ada banyak karakter pendopo, adalah ada batu benteng sama komboran jaran atau tempat pakan kuda. Dulu kan belum ada mobil atau motor, jadi pejabat berkuda gitu. Nah, lokasi yang tadi di sepanjang lantai tadi semua ada di sekitar sini. Dan di belakang itu juga ada tugu batu besar. Ujung barat dusun Ambat Tawang dan berbatasan sama dusun Bergunung. Bacanya adalah lokasi dari aliran sungai Mangu Purba yang jadi batas Wanu Asri Tambiku atau Desa Ambat Tawang pada Pasapan. Di sana Mangu Purba mengalir ke barat menuju muara di Sungai Ilu. Di sini terpendam candi sudut, masih terpendam candi sudut kiri timur bagian kiri. Desa kan menghadap timur tuh, candi sudut yang sebelah kiri. Karena Sunpare yang ada bersitu candi Nandi itu wilayah Wanua sana, Wanua Bukit Senden itu. Ini
ini lokasi situs Watu Putih, bukan situs apa, lokasi angker Watu Putih. Ini petirtaan bisa disebut sini. Kalimangu pada zaman dulu mengalir bercabang ke sini, belok sana kemudian ke sebelah barat dusun kue disebut sebagai kali, ya jadi bercabang di sana. Yang lurus ke sana, ke barat itu ke Sungai Ilo itu di dusun Kutan yang jadi lokasi kremasi abu jenazah di Indonesia pada abad 8. Itu aja. Udah kita bahas masalah peresmian desaku pada abad ke-8 dengan berlokasi di sana tadi itu di lokasi semula dari Yoni berbentuk bulat tadi itu. Ini dari wujudnya aja nampak bukit pada abad ke-8 kan bukit dan gunung kan mempunyai nilai sakral, maka dipilih sebagai lokasi wano atau percanggihan.